Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلام الحكيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا. Baik, kita lanjutkan bahasan kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami yang wafat pada tahun 1271 Hijriah. Kemarin kita sudah singgung sedikit tentang sebab-sebab diwajibkannya mandi. Qala al-musannif rahimahullah mujibatul ghusli sittatun. Yang mewajibkan orang itu harus mandi ada 6, kata beliau. Yang pertama, ilajul hasyafati fil farj. Berhubungan suami istri. Ya. Batasannya seperti apa? Batasannya kata beliau, ilajul hasyafah. Masuknya roksul zakar ya. Roksul zakar, kepala kemaluan pria ke farj, kemaluan istri, kemaluan wanita. Ya. Itu kalau sudah seperti itu maka dua-duanya wajib mandi. Ya. Meskipun tidak keluar mani, karena itu disendirikan nanti kata beliau ya. Tsumma qala al-musannif rahimahullah wa khurujul mani, dan keluar mani. Ya. Mani itu beda dengan mazi. Ada mazi dan mani. Kalau mazi itu cairan pelumas biasanya keluar dari eh, laki-laki dan perempuan ya, cairan pelumas dan tidak menghilangkan syahwat kalau mani. Kalau mani itu menghilangkan syahwat ya. Ketika sudah keluar terpancar, kemudian otomatis libidonya menjadi turun, hilang semuanya ya. Tidak ada gairah lagi ketika sudah mengeluarkan mani. Keluarnya dengan cara apapun, maka dia wajib mandi. Maksudnya dengan cara apapun, yaitu disengaja atau tidak disengaja dengan cara misalnya kita bangun tidur tiba-tiba keluar mani, misalnya ada basah gitu ya, dan dipastikan ini mani. Nah ini kita wajib mandi dengan cara yang halal atau yang haram. Yang halal ya seperti suami dengan istrinya, yang haram misalnya dikeluarin sendiri ya. Nah, itu wajib mandi. Wajib mandi. Yang ketiga, wal haid. Kata beliau, wal haid. Apa maksud haid? Maksudnya eh, selesainya masa haid. Ya. Jadi bukan haidnya, tapi selesainya masa haid. Ketika selesai masa haid, maka dia wajib mandi. Ya, perempuan tersebut wajib mandi. Nah, ini khusus untuk perempuan. Yang keempat, wan nifas, dan juga nifas. Nifas juga khusus untuk perempuan. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Ya. Itu nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Nanti akan dibahas ya pada pembahasan ini. Ya. Wal wiladah,
dan melahirkan. Ini juga khusus perempuan. Kalau yang tadi, yang dua di atas itu, dua sebelum haid itu laki-laki dan perempuan. Nah, tiga ini khusus perempuan. Wiladah. Wiladah itu melahirkan. Wiladah itu setelah bayinya itu atau janinnya keluar dari berpisah dari badan sang ibu. Nah, itu melahirkan ya. Nah, itu diwajibkan mandi juga. Mandi misalnya habis melahirkan, kalau memungkinkan dia untuk mandi, ya mandi. Tapi kalau misalnya melahirkannya operasi ya, kayak operasi sesar itu kan tidak memungkinkan untuk mandi. Ya, maka tidak memungkinkan. Tidak mengapa ya, tidak mandi. Kemudian wal maut. Nah, dan kematian, maksudnya mati. Nah, kalau ini dimandikan, dimandikan. Ini juga untuk laki-laki dan perempuan, ya, dimandikan. Baik itu anak-anak ataupun orang dewasa atau bahkan jadin tapi yang sudah berbentuk ya, janin tapi sudah berbentuk manusia, ya, sudah berbentuk manusia. Nah, ini harus diperlakukan sama seperti orang pada umumnya, yaitu dimandikan ketika eh, meninggal, ya. Kecuali orang yang mati syahid. Nah, nanti juga akan dibahas pada tempatnya, ya. Summa qala al-musannif rahimahullah, ya, furudul ghusli nani. Ya, furudul ghusli nani. Rukun mandi itu ada dua. Ya, rukun mandi itu ada dua. Mandi itu apa sih? Mandi itu sailanul ma. Ya, sailanul ma fil badan ya, atau ke badan ya. Sailanul ma ilal badan itu mandi. Ya, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Itu mandi definisinya. Nah, secara bahasa itu, secara syariat definisinya adalah sailanul ma ilal badan biniatin muayyan. Ya, dengan niat yang tertentu ini secara syariat. Dengan niat tertentu. Karena yang membedakan mandi-mandi kita itu semuanya sama sebetulnya. Tata caranya sama, kaifiatnya sama. Mengalirkan air ke badan. Ya. Yang membedakannya apa? Yang membedakannya itu niat. Ya. Yang membedakannya niat. Kemudian juga mandinya ini dalam hal apa? Ya, sebabnya itu apa? Nah, ini yang membedakan. Selainnya sama saja mandi itu sailanul ma ilal badan, yang mengalirkan air ke badan. Kata beliau, rukunnya itu ada dua. An-niyah wa ta'mimul badani bil ma. Yang pertama niat, niat dan ta'mimul badan bil ma, meratakan seluruh air ke seluruh tubuh, ya. Meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, inilah rukunnya. Niatnya bagaimana? Kaifiat niatnya? Niatnya yang aman adalah nawaitul ghuslal wajib. Ya, kalau memang eh, penyebab-penyebabnya seperti yang sudah kita sebutkan tadi, ya, yang tujuh tadi. Tapi kalau penyebabnya bukan yang tujuh tadi, ya, dia juga tidak berhubungan suami istri misalnya, bukan karena berhubungan suami istri, bukan karena keluar mani, bukan karena sucinya dari haid, suci dari nifas, habis melahirkan dan yang lain yang maut ya, maka itu bukan mandi wajib. Niatnya jangan niat mandi wajib. Ya. Jadi niat yang amannya adalah nawaitul ghuslal wajib. Ya. Nawaitul ghuslal wajib. Jadi saya niat mandi wajib. Kapan niat itu diucapkan? Niat itu diucapkan di dalam hati ketika pertama kali menyiramkan air ke tubuh. Ya.
Pertama kali menyiramkan air ke tubuh. Ini rukunnya ada dua. Jadi selama air itu belum belum rata ke tubuh, maka itu belum dikatakan mandi. Mandinya belum syah ya. Jadi rukunnya belum terpenuhi. Syaratnya air itu harus rata dulu ke tubuh. Air mutlak tadi ya air yang bisa untuk taharah harus rata ke seluruh tubuh sampai di selangkangan-selangkangan ya yang biasanya tidak terkena air. Misalnya kalau duduk di belakang lutut ya itu harus kena air semua, semuanya. Semua tidak boleh ada yang tidak terkena air. Nah, setelah itu barulah kita menggunakan sabun atau sampo, udah boleh ya. Jangan baru sedikit langsung menggunakan sampo. Kenapa? Karena airnya nanti bukan lagi air mutlak, ya, menjadi air yang kayak kemarin ya sudah jelaskan mukhalid ya sudah tercampur. Ini rukunnya ada dua. Ada juga yang menambahkan bahwa tiga rukunnya yang lainnya adalah menghilangkan najis. Tapi itu menjadi perbedaan pendapat menjadi eh, pendapat yang lain ya, maksudnya masih diperselisihkan. Kemudian sunnahnya, sunnah mandi itu ada lima. Sunnah mandi, mandi wajib ya. Sunnahnya ada lima. Kenapa harus kita bedakan? Kita harus membedakan karena eh, ini rukun ini kalau sudah terpenuhi rukun ya sudah sah mandi wajibnya. Sudah sah ya. Tapi kalau yang sunnah-sunnah misalnya eh, lupa atau ditinggalkan, tidak mengapa, mandinya sudah sah. Sunnah yang pertama, sunnah mandi wajib yang pertama adalah membaca Bismillah. Baca Bismillah, boleh lengkap ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini sunnah yang pertama, jadi sebelum mengguyur, ya, sebelum niat. Sunnah yang kedua adalah berwudu, berwudu dulu, ya, wudu yang lengkap seperti wudu kita, wudu akan sholat ya. Itu sunnah yang kedua. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian berwudu, berwudu. Sunnah yang ketiga adalah menggunakan tangan untuk meratakan air. Ya, jadi tangan untuk membantu air itu menjadi rata ya, menyebarkan air ke seluruh tubuh. Ini sunnah yang ketiga. Sunnah yang keempat, mendahulukan yang kanan. Ini kebiasaan Nabi SAW. Ya. Tayamun, mendahulukan bagian kanan dulu sebelum kiri. Ya, misalnya mau menyiram kaki, siram dululah kaki yang kanan. Menyiram tangan, siram tangan yang kanan, menyiram badan, siram sebelah kanan dulu. Nah, ini. Sunnah yang ke berikutnya adalah mualah, ya, berkesinambungan. Mualah berkesinambungan. Maksudnya tidak boleh baru guyur satu sebelah, ya, guyur sebelah, kemudian dijeda lama, ya. Ini namanya tidak mualah. Jadi kalau kita gabungkan, pertama Bismillah dulu, nah ini sunnah ya. Kemudian berwudu juga sunnah. Nah, ketika ingin menyiram pertama kali, itu dibarengi dengan niat. Nawaitul ghuslal wajib. Ya, ketika ingin, dan sunnahnya berikutnya adalah yang sebelah kanan dulu. Ya, sebelah kanan dulu, siram. Ya. Kalau di daerah-daerah yang dingin, ya usahakan siram kaki dulu ya jadi jangan langsung menyiram kepala ya sebagian ahli kesehatan itu menganjurkan agar tidak menyiram kepala langsung dengan jebur-jebur gitu ya maksudnya dengan air yang banyak jadi siram-siram dulu lah seperti Nabi SAW siram bagian kanan dulu ya. Kemudian diratakan menggunakan tangan sampai rata semuanya rata maka gunakan
sampo atau sabun, barulah boleh ya. Kemudian dibilas juga sampai rata lagi. Ya, dibilas sampai rata, sampai semua kena air. Nah, harus setelah itu selesai ya. Udah mandi, mandi wajibnya sudah syah ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Min babil faidah, kita juga akan menyebutkan mandi-mandi yang sunnah ya. Di sini tidak disebutkan. Mandi yang sunnah itu ada banyak ya. Mandi yang sunnah itu ada banyak. Yang pertama, mandi untuk sholat Jumat. Ya, mandi untuk sholat Jumat ini hukumnya sunnah ya. Kapan waktunya? Waktunya dari mulai terbit fajar. Bisa kita niatkan mandi untuk sholat Jumat. Ya. Tapi yang afdol adalah ketika ingin pergi sholat Jumat. Ya. Ketika ingin ke masjid itu mandi, mandi sunnah namanya. Ya. Mandi untuk sholat Jumat. Yang kedua, mandi untuk sholat Id. Yang ketiga, mandi untuk sholat Id juga. Jadi Id kan ada dua. Mandi untuk Aidain itu sudah tiga. Yang keempat, mandi untuk sholat gerhana, sholat khusuf. Ya. Kemudian mandi untuk gerhana matahari juga. Tadi gerhana bulan, sholat khusuf, sholat untuk gerhana matahari, khusuf. Ya. Jadi sudah lima. Kemudian mandi untuk sholat istisqa, sudah enam. Ilatnya apa? Ilat itu adalah sebab disyariatkannya mandi tersebut. Ilatnya adalah ketika ingin berkumpul dengan orang banyak ya. Sholat-sholat yang tadi disebutkan itu kita berkumpul dengan banyak orang. Ya, maka kita harus mandi jangan sampai kita menebar bau yang kurang sedap ke banyak orang. Apalagi kemudian mandi bagi orang yang baru masuk Islam. Nah, ini juga sunnah. Kalau orang tersebut tidak tidak dalam eh, junub ya, atau tidak juga ketika haid, misalnya ada orang masuk Islam ya, ada orang masuk Islam, dia masih perjaka atau masih perawan ya, dia mandi mandi sunnah. Tapi kalau dia sudah pernah haid, ya dulu dia pernah haid, kemudian dia masuk Islam, dia juga meniatkan mandi wajib suci dari haid. Ya. Jadi sekaligus niatkan mandi wajib. Ya. Ini bagi orang yang baru masuk Islam, mandinya itu mandi sunnah. Ya. Apalagi mandi ketika mau tawaf, ya, mau tawaf kudum, tawaf sunnah, ya, atau tawaf wada, tawaf sunnah juga, atau tawaf ifadah, tawaf yang wajib. Ini mandi untuk tawaf sunnah juga. Mandi ketika ingin melempar jumroh, mandi ketika ingin mabit di Mina. Nah, ini rangkaian ibadah haji. Mandi ketika ingin masuk Makkah. Nah, ini semuanya sunnah. Mandi ketika ingin masuk Madinah juga ada yang berpendapat demikian. Ini semua mandi-mandi sunnah banyak. Selain daripada itu, kita mandi-mandi biasa, mandi mandi apa namanya kebugaran. Kecuali kita mandi meniatkan untuk toharoh. Ya, misalnya mau sholat nih, mau sholat kita mandi dengan niat toharoh. Nah, itu mandi itu lebih lebih afdol dari wudhu ya untuk mengangkat ininya, mengangkat toharoh, apa mengangkat hadasi. Jadi ketika mandi tersebut, mandi meniatkan untuk toharoh. Ya. Itu saya rasa penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan mandi. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, qala al-musannif rahimahullah ta'ala syurutul wudu'i asyaratun. Kembali ke wudhu ya, beliau akan membahas kembali ke pembahasan wudhu. Kata beliau,
syarat-syarat wudhu ini ada 10. Ya. Apa itu syarat? Syarat itu adalah hal yang harus ada sebelum ibadah itu dilakukan dan harus terus ada selama ibadah itu dilakukan. Ini syarat. Bedanya dengan rukun, kalau rukun itu unsur-unsur pembentuk ibadah tersebut. Ya. Tidak dikatakan wudhu kalau tidak ada mencuci muka. Karena mencuci muka itu rukun. Ya. Kalau ada orang wudhu langsung tangan, mengusap kepala, kemudian kaki, nah itu bukan wudhu. Harus ada semua unsur-unsurnya. Nah ini rukun. Kalau syarat, ini harus ada sebelum ibadah itu dilakukan dan harus senantiasa ada. Ya, misalnya syarat yang pertama di sini kata beliau Islam, al-Islam. Wudunya orang kafir itu tidak syah. Ya, wudunya orang kafir itu tidak syah karena tidak memenuhi syarat. Syaratnya harus Islam. Kemudian kalau ada orang Islam, misalnya wudu, ya, ketika mencuci muka dia masih Islam, pas mau nyuci tangan dia murtad. Nah, maka ibadah wudunya itu tidak syah, batal. Karena syaratnya hilang satu. Ya, padahal ibadahnya belum selesai. Ini syarat ya. Syarat itu harus istimror, terus-menerus ada. Ya. Beda dengan rukun. Rukun itu harus dilakukan semuanya, tapi eh, satu-satu. Ya. Ini syarat. Apa saja syarat-syarat wudhu yang 10? Kata beliau, qala al-musannif rahimahullah, al-awwal al-Islam. Ya, Islam yang pertama itu syaratnya harus Islam. Wudunya orang kafir, toharohnya orang kafir itu tidak syah karena tidak memenuhi syarat. Ya. Yang kedua, wat tamyiz. Ya, dia sudah tamyiz. Sudah dijelaskan kemarin bahwa tamyiz itu ada yang mengatakan indikatornya adalah bisa cebok sendiri, ya, bisa makan sendiri, bisa minum sendiri. Artinya dia sudah mandiri, bisa membawa diri sendiri. Ya, inilah tamyiz menurut para ulama. Ada juga yang menambahkan bisa membedakan mayyaza, mayyiz itu membedakan baik dan buruk. Ya, ini baik, ini buruk, ini bahaya, ini aman. Nah, itu ya, itu patokan tamyiz. Anak yang sudah tamyiz itu syah wudunya, ya. Dan dia baru apa namanya ya, kolam itu kan ada kolam 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 dosa, ya, catatan dosa dan catatan pahala. Jadi anak yang tamis itu sudah dicatat pahala-pahalanya, tapi dosa-dosanya belum dicatat. Baru berlaku kolam pahala, ya, kolam shawab. Hmm. Jadi kalau mereka ibadah, syah ibadahnya. Anak yang sudah tamis. Nah, Tsumma qala al-musannif rahimahullah wa naqa'u 'anil haid wan nifas. Yang ketiga, syarat yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Maksudnya sudah selesai masa haidnya, sudah selesai masa nifasnya. Artinya orang haid berwudu itu tidak syah. Tidak syah orang haid berwudu, orang nifas berwudu. Ya, maka kalau wudunya aja tidak syah, maka hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang eh, tidak suci, maka jangan dilakukan seperti memegang mushaf. Ya, tidak boleh orang haid pegang mushaf. Ya. Ini yang ketiga. Tsumma qala al-musannif rahimahullah wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah. Ya. Wan naqa maksudnya ini wawunya wawu atof dari wan naqa, ya. Naqa itu suci, bersih, ya, bersih. Naqa itu bersih. Jadi wawunya takdir kalamnya adalah wan naqa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati. Ya, dan bersih dari
hal-hal yang menghalangi menempelnya atau sampainya air kepada kulit. Ya, bersih dari hal-hal yang menghalangi eh, sampainya air kepada kulit. Apa contohnya? Yang membentuk lapisan, ya, seperti tip X, cat kalau sudah kering, lem power glue, ya, ketika menempel itu dia membentuk lapisan. Ya, itu jelas sekali air itu tidak menyentuh kulit. Ya, kulit yang merupakan anggota wudhu. Maka syaratnya kalau misalnya ada dia pakai kuku palsu, dilepas kuku palsunya. Ya, misalnya perempuan pakai bulu mata palsu, dilepas bulu mata palsunya. Supaya air itu masuk dan air itu menempel ke anggota wudhu. Ya. Summa qala al-musannif rahimahullah. Wa alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma'. Dan tidak di dalam anggota wudhunya itu nggak ada sesuatu yang bisa merubah air, ya, tidak ada sesuatu yang bisa merubah air. Seperti contohnya ada sabun di tangannya. Sabun itu kan bisa merubah air dari tadinya air apa? Air mutlak menjadi air bercampur sabun, ya, air mukhalid. Nah, ini nggak boleh kalau di anggota wudhu, di tangan, di siku misalnya ada sabun. Harus dihilangkan dulu sabunnya. Itu bisa merubah air. Atau ada pewarna, ya, pewarna di tangannya. Yang kalau kena air itu airnya berubah warnanya. Ini juga harus dibersihkan dulu. Tidak boleh, ya. Tidak memenuhi syarat kalau ada seperti itu. Summa qala al-musannifu rahimahullah. Wal ilmu bifardiyatihi, dan mengilmui mengetahui akan wajibnya, ya, misalnya kita mau wudhu, mau sholat, ya, sholat 5 waktu, kita berwudhu itu dalam keadaan meyakini bahwa wudhu ini sebagai prasyarat, ya, wajib sebelum melakukan sholat. Ya, itu kita harus ketahui. Jangan sampai kita meyakini wudhu ini nggak wajib, hanya ini saja, hanya apa namanya, seremonial saja, atau hanya gerakan-gerakan saja ngikutin orang, ya. Kemudian juga mandi, jangan sampai kita meyakini ketika mandi wajib, maka mandi wajib ini nggak wajib, ya, itu tidak memenuhi syarat. Syaratnya kita harus tahu bahwa itu wajib. Wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnah, kata beliau selanjutnya, dan tidak meyakini bahwa rukun-rukun wudhu, tidak meyakini rukun wudhu tersebut sunnah. Misalnya, kita meyakini cuci niat itu sunnah, atau cuci muka itu sunnah. Nah, ini tidak boleh. Ya. Tapi kalau sebaliknya, kita meyakini kumur-kumur itu wajib, ini boleh, nggak apa-apa. Padahal kumur-kumur kan sunnah. Ya. Mencuci tangan 3 kali atau baca bismillah, itu sunnah. Ya. Kalau kita meyakini wajib, diputar gitu, itu nggak apa-apa. Tapi tidak sebaliknya. Ya, kita meyakini mencuci muka itu sunnah, itu tidak boleh, tidak memenuhi syarat. Ya, yang berikutnya wal ma'ut tahur, dan airnya itu suci, airnya suci, ya, sudah dijelaskan kemarin, ya, bahwa air itu dibagi menjadi 4, yang suci bisa untuk bersuci, kemudian yang suci bisa untuk bersuci tapi makruh, kemudian yang suci tapi tidak bisa untuk bersuci, ya, yang terakhir air yang najis. Ya, ada 4 pembagian air itu. Bisa disimak lagi di rekaman yang kemarin. Summa qala al-musannif rahimahullah wa dukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadas. Nah, ini khusus, syarat khusus yang 2 ini tidak berlaku bagi orang yang normal, yang sehat, tidak berlaku.
masuknya waktu dan mualah. Mualah itu setelah wudhu langsung sholat. Nggak boleh ditunda-tunda. Bahkan dengan misalnya apa matiin kompor atau minum dulu. Ya. Atau ngomong dulu juga nggak boleh. Ya. Bagi siapa? Lidah imil hadas. Bagi orang yang berhadas terus-menerus. Apa patokannya? Patokannya dia tidak bisa suci dalam keadaan misalnya sholat subuh itu 2 rakaat 3 menit ya. Maksimal misalnya 3 menit. Tidak bisa dia itu kondisi suci tidak berhadas dalam dalam rentan 3 menit itu. Dia baru 1 menit udah keluar lagi. Ya, ini untuk salasil baul. Orang yang keluar air kencing terus-menerus, ya, atau mustahadah, ya, orang yang keluar darah, darah penyakit, ya, wanita yang keluar darah terus-menerus, ya, darah penyakit, ya, atau orang yang kentut terus-menerus, ya, keluar gas terus-menerus, tidak bisa ditahan meskipun 3 menit. Nah, ini orang-orang dengan kondisi seperti ini dinamakan daimul hadas. Ya, daimul hadas, orang yang terus-menerus berhadas. Makanya syarat tambahan untuk mereka ini adalah dukhulul waktu, masuk sudah masuk waktu. Misalnya mau sholat asar nih, mau sholat asar, belum masuk waktunya dia sudah berwudu. Nah, ini tidak syah wudu dia, ya, tidak syah wudunya. Jadi harus masuk waktu. Mau sholat asar, sudah masuk waktu asar. Kalau memang dia mustahadah, wanita yang eh, keluar darah terus, darah-darah penyakit itu, sudah masuk waktunya, lalu dia bersihkan, dia pakai apa namanya pembalut atau pakai pampers dewasa, kemudian langsung berwudu. Ya, mualah tidak boleh ada jeda setelah berwudu, langsung kerjakan kerjakan sholatnya, sholat asarnya. Ya, meskipun pada saat berwudu darahnya keluar, pada saat sholat darahnya keluar. Nah, ini kondisi darurat ini nggak boleh diperluas ya. Nggak boleh orang udah jelas dia misalnya suka keluar air kencing terus menerus ya dia keluar kencing terus. Habis wudhu dia ngobrol atau dia ngomong sesuatu ke anaknya atau ke anggota keluarganya. Ya, nggak boleh langsung, ya nggak boleh ada jeda, langsung mualah. Habis wudhu, langsung sholat ke tempat sholat, langsung sholat. Nggak boleh tengok-tengok, maksudnya apa ya? Mualah itu nyambungnya benar-benar nyambung gitu, nggak boleh meremehkan dengan santai, tengok kanan kiri, kondisi rumah bagaimana. Nah, ini nggak mualah. Atau manggil anaknya, tolong matikan kompor, enggak. Ya, atau ada tamu, nah, udah batal kalau orang yang dalam kondisi seperti ini tidak mualah itu batal. Ya. Wallahu alam bishawab. Tsumma qala al-musannif rahimahullah nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Langsung beliau menjelaskan pembatal-pembatal wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu. Ya. Kata beliau, pembatal-pembatal wudhu itu ada 4 hal. Ya, ada 4 hal. Al-awwal al-khariju min ahadi sabilain min qubulin au duburin rihun au ghairuhu illal mani illal mani ya, kata beliau rahimahullah. Pembatal wudhu ada 4. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 jalan, ya, dari salah satu dari 2 jalan, keluarnya sesuatu dari salah satu dari 2 jalan, entah itu dari kubul
Kubul itu depan, ya, dari depan, dari kemaluan, au dubur, atau dari belakang, dari dubur, ya, dari belakang. Rihun au ghairuhu, ya. Entah itu gas atau selainnya, ya. Entah itu suci atau najis, ya. Rih itu kan suci, gas, enggak najis, ya. Kemudian kencing misalnya, itu kan najis, najis, ya. Buang air besar itu najis, jelas itu membatalkan. Bahkan kalau misalnya ada orang yang menelan benda, misalnya koin misalnya, ya, ada orang yang menelan benda seperti koin, lalu keluar dari duburnya koin tersebut dalam keadaan nggak basah, nggak bau, nggak apa, keluar begitu saja. Nah itu kan suci, ya. Dalam keadaan seperti itu pun wudhunya sudah batal, wudhunya sudah batal, ya. Kecuali mani, kata beliau, kecuali mani, ya. Wudhu itu tidak batal kalau keluar mani, tapi apa? Wajib mandi karena mani itu yang mewajibkan mandi bukan lagi wudhu, ya, tapi mewajibkan seorang untuk mandi wajib, ya. Perhatikan di sini bahwa ibarat yang dikatakan sama beliau, ya, yang digunakan oleh beliau itu sangat bagus, ya. Jadi keluarnya sesuatu dari dua jalan, kubul dan dubur. Ya, artinya apa? Artinya selain dari jalan ini itu tidak membatalkan. Ya, selain dari jalan ini tidak membatalkan. Contohnya apa? Contohnya ingus, ya, keluar dari hidung. Ya, ini tidak membatalkan. Atau liur keluar dari mulut, muntah keluar dari mulut. Ya, meskipun keluar dari mulut. Nah, ini tidak membatalkan. Ya, apalagi misalnya afwan, ya, misalnya yang di telinga, orang yang berpenyakit telinganya suka keluar sesuatu dari telinga. Nah, ini juga tidak batal. Ya, atau air mata keluar dari mata. Ya, ini tidak membatalkan wudhu. Ya. Jadi harus keluar dari dua jalan itu. Ya. Entah itu najis yang keluarnya atau suci. Asani, kata beliau, yang kedua, pembatal yang kedua, zawalul aqli bin naumin au ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Hilangnya akal, hilangnya akal bin naum, ya, karena tidur, au ghairihi atau selain tidur, seperti apa? Seperti gila, ya. Hilang akal seperti gila, tidak sadarkan diri, pingsan, ya, itu hilang akal. Mabuk, ya, sukron, ya, mabuk, itu juga hilang akal. Ini batal wudhunya, ya. Jadi kalau ada orang gila, meskipun gilanya itu hanya 1 menit, 2 menit, menandakan dia sudah hilang akalnya. Nah, inilah batal wudhunya. Atau ada orang pingsan, meskipun pingsannya sebentar, kemudian dia sadar, batal wudhu. Nah, tadi juga belum disebutkan, ya, bahwa mandi setelah sadar dari pingsan, setelah sadar dari gila itu mandi sunnah, ya. Misalnya ada orang gila kemudian sembuh, nah itu disunahkan mandi. Atau ada orang pingsan sembuh disunahkan mandi. Kalau memungkinkan mandi. Jadi hilangnya akal, zawalul akli, misalnya mabuk, orang itu mabuk, ya, karena di apa namanya di dalam minumannya ada hal-hal yang memabukkan, alkohol atau apa dia tidak tahu, ya. Nah, ini batal, ya, wudhunya. Ila, ya, tidur juga, tidur pulas itu, tidur pulas berbaring
itu batal wudhunya. Illa kecuali nauma qaidin mumakkinin maq'adatuhu minal ard. Kecuali tidur dengan kondisi duduk duduk yang mumakin. Duduk mumakin itu apa? Duduk yang bokongnya itu benar-benar nancep ke lantai, nempel di lantai. Ya, itu tidak membatalkan. Misalnya kondisi ketika orang bersila, ya bersila, ya, di saat mendengarkan khutbah misalnya. Kemudian dia terlelap, ya, samar-samar dia dengar suara tapi terlelap. Nah, ini tidak batal wudhunya. Kenapa? Kata para ulama, karena tidur dalam kondisi tersebut itu tidak bisa buang angin. Ya, jadi yang yang membuat tidur itu membatalkan wudhu adalah karena orang ketika tidur gak tahu dia buang angin atau tidak, terus tangannya itu megang yang lain atau tidak, megang kemaluan atau tidak, itu dia nggak tahu. Ya. Nah, kondisi tidur ketika duduk dengan posisi benar-benar bokongnya itu nancep ke lantai, ya seperti sila gitu. Nah, ini kecil dan mungkin susah untuk membuang angin. Ya, susah buang angin. Makanya tidak membatalkan. Ya. Kecuali orang itu melipat apa namanya lututnya, melipat lututnya ke depan. Nah, itu berpotensi bisa buang angin. Ya. Atau melipat salah satu lututnya. Ya. Dan satunya lagi sila. Nah, itu bisa buang angin. Ya, gampang. Atau tidur tengkurap misalnya sila tapi badannya ke depan, kepalanya nempel ke lantai, ya itu juga bukan tidur mumakin namanya. Ya, itu bukan tidur mumakin. Ya. Tidur mumakin itu yang benar-benar dia kondisinya duduk. Ya. Itu ya, itu zawalul akal. Asalis, pembatal yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rojulin wa mra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'il. Bersentuhannya apa? Bersentuhannya kulit, ya dua kulit, kulit laki-laki dan perempuan. Yang perempuannya ini sudah besar, sudah apa? Sudah menggairahkan bagi laki-laki ya. Nah, jadi laki-laki itu ketika melihat dia sudah ada hasrat. Ya. Beda ketika melihat anak-anak misalnya atau melihat anak sendiri gitu ya, anak kita itu tidak ada hasrat. Patokannya bukan itu, patokannya adalah kabiro ini ya udah apa ya, udah laki-laki itu udah melirik dia lah gitu. Ajnabiyah ini. Nah, ini yang penting juga. Ajnabi itu maksudnya bukan mahram. Ajnabi itu maksudnya bukan mahram. Min ghairi ha'il, tanpa penghalang. Ya. Jadi kalau ada penghalang, misalnya dengan apa namanya kain, nah ini tidak batal. Ya. Iltiqa ubasyaratai, jadi menempelnya kulit laki-laki dan kulit perempuan yang sudah besar dua-duanya sudah besar. Ajnabiyain bukan mahram, ajnabiyain itu. Ya, iya kita lanjutkan bahwa pembatal yang ketiga yaitu iltiko ubasyaratai rojulin wa mra'atin kabiraini ajnabiyain. Jadi kalau bukan mahram ya
itu membatalkan wudhu. Tapi kalau mahramnya, meskipun dua-duanya sudah besar, ya sudah sudah besar, dua-duanya itu tidak membatalkan wudhu. Suami istri itu bukan mahram, karena itu bisa dinikahi. Ya. Mahram itu yang haram dinikahi, itu mahram. Kalau suami istri itu bukan mahram, buktinya dia dinikahi. Ya. Maka kalau ada laki-laki ataupun suami ataupun istri setelah berwudu dia bersentuhan, baik itu dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat, batal wudunya. Ya, harus berwudu lagi. Hmm. Kemudian ini penting diketahui siapa itu mahram kita. Ya, mahram kita itu ada 18 ya dari ini kalau kalau kita laki-laki maka kita yang kita bicarakan adalah perempuan. Ya, kalau kalau kita perempuan, maka tinggal diputar saja, tinggal diputar saja. Kalau kalau saya bilang ibu kita, berarti bagi perempuan siapa mahramnya? Bapak, bapaknya. Itu bapak kita kalau saya perempuan. Misalnya kalau saya bilang anak perempuan kita, berarti bagi perempuan adalah anak laki-lakinya. Seperti itu diputar saja ya. Ada 18, insya Allah kita akan sebutkan pada pertemuan eh, pekan depan ya, insya Allah karena agak panjang. Kita masih di pembatal yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Nas'alullah ta'ala ay yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.